Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Randi Saifuddin Kusmayadi dari Universitas Pelita Bangsa. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan materi pada pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh pada mata kuliah Data Mining. Oke, kita masuk pada slide pertama, yaitu pengenalan data mining. Apa sih data mining? Menurut Tan tahun 2006, data mining sebagai proses untuk mendapatkan informasi yang berguna dari gudang basis data yang besar. Data mining juga dapat diartikan sebagai pengekstrakan informasi baru yang diambil dari kumpulan data besar yang membantu dalam pengambilan keputusan. Dan data mining dikenal dengan istilah knowledge discovery. Perkembangan teknologi yang pesat mempengaruhi seluruh aspek dalam kehidupan. Seiring dengan pertumbuhan teknologi informasi, membuka peluang terhadap pertumbuhan data yang terakumulasi dalam jumlah yang besar. Bagi perusahaan, data-data yang tersimpan di basis data yang akhirnya dapat dimanfaatkan untuk laporan penjualan, kontrol inventaris, dan sebagainya dapat digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut. Dalam dunia pendidikan, proses penentuan minat siswa juga menjadi hal yang penting untuk dapat diputuskan dengan benar. Faktor-faktor penentu masuknya siswa dalam sebuah bidang minat menjadi data awal yang dapat digunakan untuk penentuan putusan. Dalam dunia medis, mendiagnosa sebuah penyakit adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Dengan ada data rekam medis pasien yang berisi gejala-gejala dan diagnosa penyakitnya, hal ini sangat berguna bagi para dokter muda untuk mendiagnosa penyakit pada pasien lainnya. Nah, semua data-data yang tersimpan dalam jumlah yang besar, belum tentu semua data yang ada memiliki nilai dan tervalidasi kebenarannya. Untuk dapat memfasilitasi seluruh data tersebut, dibutuhkan sebuah wadah untuk memproses, menampung, dan menyimpan seluruh data tersebut. Data mining dapat menjadi salah satu cara untuk memfasilitasi hal tersebut. Nah, pada slide berikutnya ada metode pengembangan data mining. Yang pertama, data cleaning, yaitu data masih tidak lengkap, mengandung pesan error, dan tidak konsisten, sehingga perlu untuk melakukan pembersihan data lebih lanjut. Selanjutnya, data integration. Proses terjadi integrasi data di mana sumber data yang berulang-ulang serta dapat dikombinasikan dengan file lainnya ke dalam suatu sumber. Kemudian selection, yaitu data yang relevan dan sesuai dengan analisis dapat dipilih pada informasi koleksi tersebut. Selanjutnya data transformation. Akan ditransformasikan ke dalam bentuk yang cocok untuk prosedur penggalian lebih lanjut dengan cara melakukan proses normalisasi dan agregasi. Selanjutnya data mining. Pada tahapan ini termasuk langkah-langkah utama untuk mengekstrak pola yang berpotensi sebagai sumber informasi yang berguna. Selanjutnya ada pattern evaluation. Pada tahapan ini masuk pada pola atau skema yang menarik dengan mempresentasikan pengetahuan yang telah diidentifikasi berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan. Dan yang terakhir ada knowledge representation. Merupakan tahap yang terakhir di mana hasil informasi berupa pengetahuan yang berhasil diperoleh akan disajikan atau divisualisasikan kepada pengguna atau user. Next, pada slide berikutnya ada contoh penerapan konsep data mining. Yang pertama, market analysis. Data mining juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung target pemasaran bisnis, CRM, atau Customer Relationship Management, cross-selling, dan segmentasi pasar customer. Yang kedua ada data warehouse, yaitu tempat penyimpanan data dari berbagai sumber yang dijadikan ke dalam one storage saja atau terpusat. Tujuannya adalah untuk mengkonstruksikan proses data cleaning, transformation, integration, dan fitur yang lainnya. Yang terakhir yaitu basis data relasional. Fitur koleksi dari sebuah tabel di mana setiap tabel tentu saja memiliki kolom dan baris. Kemudian bahasa query yang sering digunakan untuk merencanakan kebutuhan database adalah SQL. Pada slide berikutnya ada proses data mining dan knowledge discovery in database atau KKD. Yang pertama, data selection. Pemilihan data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam KKD dimulai. Data hasil seleksi yang akan digunakan untuk proses data mining disimpan dalam suatu berkas terpisah dari basis data dan data operasional. Selanjutnya, reprocessing atau cleaning. Proses ini mencakup antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data. Selanjutnya, transformation. Coding adalah proses transformasi pada data yang telah dipilih sehingga data tersebut sesuai dengan proses data mining. Selanjutnya, data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik tertentu. Dan yang terakhir ada interpretasi, yaitu pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Pada slide berikutnya kita akan membahas pengelompokan data mining.
Data mining dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tugas yang dapat dilakukan. Yang pertama, deskripsi, estimasi, prediksi, klasifikasi, pengklasteran, dan yang terakhir, asosiasi. Nah, yang dimaksud deskripsi yaitu proses penggambaran pola dan kecenderungan yang terdapat dalam data. Contoh, petugas pengumpulan suara mungkin tidak dapat menentukan keterangan siapa yang didukung dalam pemilihan presiden. Sedangkan interpretasi yaitu pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Sedangkan prediksi hampir sama dengan klasifikasi, kecuali bahwa dalam prediksi nilai dari hasil akan ada di masa mendatang. Contohnya, prediksi harga minyak naik dalam 2 bulan yang akan datang. Nah, yang keempat, klasifikasi, terdapat target variabel kategori. Sebagai contoh, penggolongan pendapatan dapat dipisahkan dalam 3 kategori, yaitu pendapatan tinggi, pendapatan sedang, dan pendapatan rendah. Yang kelima, pengklasteran. Berbeda dengan klasifikasi, yaitu tidak adanya variabel target dalam pengklasteran. Pengklasteran tidak mencoba melakukan klasifikasi, mengestimasi, atau memprediksi nilai dari variabel target. Dan yang terakhir, asosiasi. Tugas asosiasi dalam data mining adalah menemukan atribut yang muncul dalam satu waktu. Nah, dalam dunia bisnis lebih umum disebut analisis keranjang belanja. Pada slide selanjutnya kita akan membahas data. Apa sih pengertian data? Nah, data merupakan kumpulan dari objek atau atributnya. Atribut merupakan karakteristik atau sifat dari suatu objek. Contoh, warna pada mata seseorang, suhu, dan lain sebagainya. Atribut juga dikenal sebagai variabel, karakteristik, atau fitur. Nah, berdasarkan tipe nilai yang diterima, atribut dapat dibedakan menjadi 2, yaitu atribut kategori dan atribut numerik. Atribut kategori salah satu tipe yang domainnya merupakan simbol himpunan berhingga. Contoh, jenis kelamin, status, dan pendidikan, di mana domain jenis kelamin sama dengan L dan P. Domain status menikah atau belum menikah, dan domain pendidikan SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Sedangkan atribut numerik, atribut yang domainnya berupa bilangan real atau integer. Contoh, umur dan gaji. Domain umur sama dengan domain gaji sama dengan bilangan real positif. Atribut berdasarkan jumlah nilainya dibedakan menjadi 2, yaitu atribut discrete dan atribut continue. Atribut discrete yaitu atribut yang hanya menggunakan sebuah himpunan nilai berhingga atau himpunan nilai tak berhingga yang dapat dihitung. Contoh, zip code, jumlah atau himpunan kata dalam kumpulan dokumen. Sedangkan atribut continue, atribut yang menggunakan bilangan real sebagai nilai atribut. Contoh, suhu, ketinggian, atau berat. Nah, pada slide berikutnya kita akan membahas tipe dari himpunan data atau dataset. Yang pertama, record data, yaitu data yang terdiri dari sekumpulan record yang masing-masing terdiri dari satu set atribut yang tetap. Yang kedua, data graph, yaitu data yang terdiri dari simpul atau node dan rusuk atau edge, yang termasuk dalam data graph diantaranya adalah HTML link dan struktur molekul. Dan yang terakhir ada data terurut, yaitu data-data yang memperhatikan urutan nilai-nilainya. Contohnya adalah genomic sequence data atau spatio-temporal data. Selanjutnya, kualitas data. Di sini ada kesalahan pengukuran. Masalah umum yang terjadi adalah nilai yang dicatat berbeda dari nilai sebenarnya untuk beberapa tingkat. Pada atribut continue, beda hasil dari pengukuran tersebut disebut error. Nah, yang termasuk dalam kesalahan pengukuran adalah 1. Noise, bias, precision, akurasi. Nah, pada pembahasan terakhir yaitu pengolahan data awal. Data dalam KKD mengalami beberapa proses pengolahan. Nah, beberapa proses pengolahan awal adalah proses pengumpulan, penarikan contoh, pengurangan dimensi, pemilihan fitur, pembuatan fitur, pendiskritan dan pembineran, dan transformasi atribut. Nah, yang dimaksud pengumpulan atau aggregation adalah proses mengkombinasikan 2 atau lebih atribut atau objek-objek ke dalam suatu atribut tunggal atau objek. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan dataset yang dapat diolah dengan cepat dan menghasilkan kesimpulan yang tepat. Misalkan sebuah dataset yang berisi data transaksi yang mencatat penjualan harian dari produk-produk di banyak lokasi toko Indomaret. Nah, berikut adalah tabel transaksi penjualan harian di toko Indomaret. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.